Selamat berjumpa kembali dengan saya, Teknisi Cembung. Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara pemasangan kamera CCTV dari mulai instalasi konektor hingga sampai menghasilkan gambar di layar monitor. Sebelum kita melakukan pemasangan, sebaiknya kita persiapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang diperlukan. Alat-alat yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Di situ ada bor tangan, obeng biasa, pisau cutter, test pen, obeng positif, serta tak potong. Sedangkan bahan-bahan yang kita perlukan adalah kamera CCTV sebagai alat penangkap objek, ya. Ukurannya ada yang 2 megapiksel, 3, 5, dan seterusnya. Yang saya sarankan adalah yang Full HD dan DVR yang dilengkapi dengan mouse dan juga adaptornya untuk satu dayanya. Oke, ini DVR-nya. Power supply MDF. Oke, power supply jenis jaring gitu biasanya. Selanjutnya harddisk sebagai media penyimpanan, konektor BNC ya yang jenis pair, oke, konektor DC yang jenis jantan ya, oke, kabel PGA ataupun kabel HDMI, dan selasi ban kertas ataupun selasi ban listrik, selasi ban plastik ya, serta kabel RJ59. Kabelnya itu ya seperti ini, kabel yang seperti kabel antena TV atau biasa orang bilang kabel koaksial yang sudah terbungkus bersama dengan kabel power supply, kabel tegangan, biasanya orang menyebutnya seperti itu. Kabel tersebut biasanya di dalamnya ada 2 warna, yaitu bisa dilihat warna merah dan hitam ya untuk kabel tegangannya. Oke, baik. Nah, selanjutnya saya akan membahas bagaimana cara pelaksanaan pekerjaannya. Kita akan menunjukkan bagaimana cara pemasangan konektor BNC ke kabel CCTV-nya ya. Konektor BNC ke kabel CCTV. Sebelumnya kita buka dulu penutup atau casing konektornya. Sudah, lepaskan dan keluarkan plastiknya. Saya sarankan di bagian ini sudah kita berikan isolatif listrik ataupun isolasi plastik, gunanya untuk mencegah agar kabel CCTV yang bagian positifnya tidak belaga kepada badannya. Untuk itu kita membutuhkan seperlunya selasi ban ataupun isolatif plastik atau biasa disebut isolatif listrik. Oke, sebentar kita potong dulu. Seperti yang saya katakan tadi, supaya untuk mencegah kontak
kabel tengah koaksialnya atau kabel tengah RJ59-nya agar tidak kena ke badannya. Kan ini bagian badannya, atau biasa bilang ground ataupun negatif. Jadi ini bagian untuk disambungkan ke kabel tengahnya. Oke. Setelah kita berikan isolat plastik, agak kita renggangkan. Oke. Baut yang ada di dalam, baut kecil yang ada di dalam, kita kendurkan terlebih dahulu agar kabel tengahnya nanti bisa masuk lepas ke posisi lubang tengah. Oke. Posisi lubang tengahnya ya. Oke. Dan kita selanjutnya mengupas secukupnya, seberapa panjang untuk dilengketkan ke untuk konektor dipasangkan ke kabel ini. Oke. Nah, agar tidak terjadi kesulitan, saya sarankan bagian casing belakangnya tadi, tutup belakangnya sebaiknya, dan plastiknya kita masukkan aja langsung, sudah, dan kita kupas seperlunya. Oke, jangan terlalu kuat. Kita menggunakan cutter, lebih enak menggunakan cutter daripada ya alat potong yang lain. Saya rasa cutternya ya kalau bisa yang lebih tajam. Oke. Oke, sedikit keras. Ya, sudah kita lepaskan. Kabel luar atau kabel groundnya sebaiknya kita gulung di bagian sininya. Oke, kira-kira seperti ini ya. Kalau bisa rapi lebih baik lagi, agar frekuensi yang ditangkap ataupun frekuensi yang ada yang dipancarkan tidak terganggu atau tidak terjadi interferensi. Oke, tidak terjadi interferensi sehingga tidak mengganggu hasil gambar yang akan dimunculkan di layar monitor atau objek yang sudah ditangkap oleh kamera. Oke. Kita perkirakan potong secukupnya, jangan terlalu kuat ya, jangan sampai kena kabel tengahnya ya, atau kabel positifnya yang akan dihubungkan ke lubang BNC tadi. Oke, kira-kira seperti ini. Sudah, kita perhitungkan. Kalau masih pemula boleh kita perhitungan seperti ini, kira-kira seperti itu. Sudah. Saya sarankan di bagian depan ini dibuanglah pembungkus timahnya. Nah, ini oke. Pembungkus timahnya dibuang. Sampai tampak atom ataupun plastik pembungkus kabel bagian tengah kabel CCTV tersebut. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, udah lebih baik, lebih bagus. Oke, kita perhitungkan atau kita perkirakan kira-kira seberapa panjang yang akan kita potong. Oke. Oke ya, panjangan ya. Oke ya.
ya, seperti ini. Sudah. Baut yang ada di dalam yang terhubung dengan kabel tengah CCTV tersebut kita kunci ya, searah dengan jarum jam sampai kita rasakan sudah ketat. Dan gerigi ataupun bagian bawah dari konektor kita gunakan untuk menjepit kabel serabut tadi ya, kabel serabut CCTV-nya. Oke, kabel serabut kabel CCTV ya. Oke, baik. Nah, kira seperti ini. Oke, kita pasang kembali. Oke ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan memasang konektor DC ke bagian kabel DC-nya ya, kabel tegangannya. Oke, kita lepas seperti yang saya katakan sebelumnya. Oke. Seperti yang saya katakan sebelumnya, dia terdiri dari dua kabel. Ingat, kabel merah kita hubungkan ke bagian positif. Oke, nampak ya? Nah, ini bagian positif ya, bagian positif dan bagian negatif ini kita hubungkan ke kabel merah. Oke, kabel merah, dan kabel hitam kita hubungkan ke bagian negatif. Oke, yang sebelah sini ya, kita kupas. Pas seperlunya ya, panjang diperkirakan lah, tidak ada aturan mau panjang seberapa, tapi ya seperlunya, jangan sampai membuang-buang kabel. Semakin irit semakin baik. Oke. Oke. Untuk memasangnya ke dalam konektor tersebut, ada baut di dalam konektor. Oke. Kelihatan ya, ada baut, kita renggangkan. Intinya untuk merenggangkan lubang ini yang akan dimasuki oleh kabel DC tersebut. Oke, kita renggangkan. Merenggangkannya kita putar berlawanan dengan arah jarum jam. Oke, jangan lupa tadi seperti yang saya katakan, di kabel merah kita hubungkan ke bagian positif konektornya ya. Dan kabel hitam kita hubungkan ke bagian negatifnya ya.